Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, gue tahu kalau kalian setelah mengetahui kalau pasangan kalian itu adalah seorang gay, itu rasanya berat banget sih pasti sih. Campur aduk. Tapi yang paling banyak orang pikirkan adalah jijik ngebayangin yang itu tuh, gitu. Itu wajar sih. Apalagi kalian seorang wanita gitu. Terus pada akhirnya kalian ngambil keputusan ending yang berat, ya sebenarnya balik lagi ke kalian sih. Kayak gitu. Karena pada dasarnya ya kalian yang ngejalanin gitu. Hidup itu milik kalian gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Ya siapa tahu dengan mempertimbangkan hal ini kalian bisa berubah pikiran, ya kenapa enggak gitu. Gue kasih tahu kalian hal-hal yang seorang dirasakan ketika dia berumah tangga, dan kalian tahu seperti apa pengorbanannya mereka. Ya memang gak ada artinya gitu, ketutup semuanya karena penilaian orang, penilaian kalian bahwa dia itu gay. Tapi kalian sebenarnya nggak tahu kan seberapa besar pengorbanan yang dilakukan orang. Oke, gue mulai dari yang pertama. Guys, seorang gay ketika memutuskan untuk berumah tangga, bukan dia tidak ingin berubah, dia selalu ingin berubah. Serius, dia ingin selalu berubah. Dia selalu memperbaiki dirinya. Dia selalu mendekatkan apa yang bisa atau sesuatu hal yang bisa dilakukan untuk ngejauhin itu gitu. Tapi balik lagi, dia tetap manusia, dia tetap dapat ujian, dia tetap dapat cobaan gitu. Manusia itu berat ya. Ujian itu banyak, terutama dari yang menciptakan kehidupan ini. Lo pikir bahwa mereka itu mau nerima seperti itu? Enggak guys ya. Mereka tetap akan berusaha sebaik mungkin, yang pada akhirnya mereka kayak jatuh lagi ke lumpur ya. Salahnya adalah manusia itu tidak punya sifat maha pengasih dan maha pengampun gitu. Jadi manusia kotor tetaplah kotor gitu. Kalau dia pernah kotor, dia akan selalu kotor. Walaupun dia udah bersih, dia akan tetap suatu saat jadi kotor. Nggak adilnya itu di situ gitu. Tapi percayalah gitu, ketika seorang gay itu berumah tangga, dia itu sudah sangat luar biasa menentang hati pikiran, dan dia udah tahu resiko yang akan dia hadapin. Ya udah gak penting lagi sih apakah kalian akan menghargai usaha dan perjuangan mereka atau enggak, tapi itu yang pertama yang harus kalian tahu. Nah guys, yang kedua adalah pengorbanan. Ya memang itu pengorbanan untuk diri dia sendiri gitu. Kamu tahu, kalau kamu visit ke channel gue Ryan JR, ada beberapa komen orang yang bilang gini loh guys, gue udah berumah tangga lebih dari 25 tahun dan gue tetap menutup diri, gue tetap mendem dalam hati, rasanya tersiksa tiap hari ngadepin hal kayak gini ya. Tapi dia tetap bertahan guys, dan ini tidak hanya terjadi pada 1-2 orang, banyak yang ngalamin kayak gitu. Kamu bayangin, berpuluh-puluh tahun dia ngendaliin pikiran, ngendaliin ini, untuk siapa? Untuk kamu. Dia tetap berusaha guys. Pada akhirnya di angka 21 tahun nanti dia jatuh, terus kamu langsung menjustifikasi bahwa sedih gak sih gitu? Rusak dengan setitik. Ya kayak gitu, tapi memang kayak gitu adanya gitu. Tapi makanya kadang-kadang kalau ketika ada orang yang langsung menilai bahwa gay tetap gay, suatu saat bakal kayak gitu ya. Kalian nggak tahu seperti apa perjuangan mereka. Tetap salah. Ya, karena kalian patokannya bukan pakai ini. Kalau kata Mahfud tadi, dia bilang katanya gay itu ya nggak ada masalah gitu. Yang masalah itu adalah orientasi seksualnya ketika dia ngelampiasin. Bener, memang seperti itu. Sama dengan kasus yang barusan gue gambarin. Ketika dia selama 20 tahun, 30 tahun dia berumah tangga dengan kamu dan dia tetap sabar dengan segala ujian, ternyata di angka 31 tahun ternyata dia jatuh.
Manusia itu naik turun kadar keimanannya gitu. Ketika dia jatuh ya cobalah, jangan langsung menilai semuanya jelek ya. Kalian bisa ngeluarin tangan, bayangin apa yang udah dilewatin. Nah guys, yang ketiga itu, pikirkan masa depan kalian, pikirkan anak-anak kalian. Kalian tahu bahwa seorang LGBT itu, salah satu dia berkeluarga itu motivasi tujuannya adalah untuk meneruskan keturunan, pengakuan sosial, nurutin kemauan orang tua. Walaupun sebenarnya dia kalau diboleh milih dia nggak mau gitu. Tapi dia tetap ngelakuin itu gitu. Mungkin nggak akan semulus apa yang kalian bayangin lewat di jalan tol kayak gitu. Nggak akan semulus itu. Yang namanya hawa nafsu itu kaitannya dengan setan, dengan agama, dengan kepercayaan kita bahwa itu adalah godaan. Penyaluran hawa nafsu itu bagian dari ibadah kalau sesuai dengan lawan jenis, maksudnya dengan muhrim ya. Kalau bukan itu ya dorongan-dorongan. Setiap orang punya hal seperti itu. Tinggal orang tersebut itu kuat apa enggak. Ya pada intinya bahwa untuk memutuskan satu buah keputusan bahwa dia itu akan berumah tangga itu udah berat banget ya. Belum lagi ngadepin masalah-masalah yang akan timbul ya. Jadi menurut gue ya, ketika ada orang yang sudah berumah tangga sama kalian terus tiba-tiba ketahuan kayak gitu ya, iya kalau memang kamu butuh sendiri untuk memikirkan hal-hal tersebut ya, nggak ada masalah gitu. Tapi please, nah guys, berikutnya adalah mengenai spesifik ketika kamu pacaran ternyata pacar kamu itu seorang gay, kan kamu belum menikah, kamu harus bagaimana gitu. Ketahui lagi, ketika seorang itu mendekati cewek, itu adalah salah satu niat yang dia miliki, bahwa dia itu ingin berubah, ingin memperbaiki diri, ingin sesuatu hal yang lebih baik gitu, dengan tolak ukur aturan itu tadi. Tapi tiba-tiba di dalam perjalanan kalian mengetahui dan kalian langsung frontal, aku gak suka, aku gak mau. Guys, percaya gak, daun yang jatuh itu udah ada yang ngatur, daun yang jatuh itu udah ada yang tercatat. Apalagi yang urusannya dengan jodoh. Kamu ingat bahwa kalau kita dapat ujian segala sesuatu tidak akan melebihi apa yang jadi kemampuan kita. Ketika kamu menghadapi masalah seperti itu, bisa jadi itu sudah tercatat memang seperti itu. Memang keputusan ada di kamu. Apakah kamu mau ngambil terus, apakah kamu mau ngambil enggak. Tapi percayalah. Orang tersebut punya niat yang sangat baik sama kamu. Tinggal nextnya adalah bagaimana komunikasi kamu tentang hal tersebut. Saran gue sih selalu terbuka ya. Mungkin di video-video berikutnya gue kasih tipsnya untuk hal-hal ini gitu. Tapi pada intinya jangan kalian terus setelah mengetahui bahwa pasangan kamu seperti itu terus kamu langsung ngambil keputusan. Guys, hak kamu memang, tapi hak mereka juga untuk berubah. Dukung dia ya. Oke guys, gue Renji. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya.